Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil di sana diungkapkan bahwa Bunda Maria, Ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus, saudara-saudara famili besar dia, mencari Tuhan. Pertama-tama sebetulnya mencari Tuhan itu untuk mengajak pulang, karena Tuhan Yesus dirumorkan sebagai orang yang gila. Karena mereka tidak rela untuk melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu ada sebetulnya sungguh untuk kebaikan banyak orang. Namun justru dirumorkan negatif. Maka mereka mencari Tuhan Yesus supaya diajak pulang. Namun justru kehadiran ibunda dari Tuhan Yesus dan saudara-saudara besarnya, saudara dari keluarga besarnya ini, justru bagi Tuhan Yesus adalah sebagai sarana untuk mewartakan bahwa ibunya, saudara-saudarinya itu adalah mereka yang melakukan dan melaksanakan firman Tuhan. Berarti tanda bahwa apa yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, kalau itu didengarkan oleh orang dan orang melakukannya, dia termasuk kelompok ring satu dari Tuhan Yesus. Karena kalau keluarga itu kan berarti saudara-saudarinya dan ibunya kan berarti ring satu. Artinya orang yang paling dekat dengan dia. Dari situ kita bisa melihat bahwa ini adalah kesempatan bagi diri kita untuk didekatkan dengan Tuhan sendiri. Bukan karena darah, bukan karena kemauan dari Tuhan sendiri, namun juga karena kehendak kita juga. Karena mau terlibat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Justru di sana kehadiran ibundanya dan kehadiran saudara-saudara yang misalnya keluarga besarnya justru menjadi suatu tanda bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mau mengklaim bahwa ibunya ini adalah misalnya yang memang harus misalnya diunggulkan atau tapi kita sendiri yang mau dilibatkan di sana. Ini catatan yang pertama. Sedangkan catatan yang kedua adalah juga sekaligus dengan mengatakan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan adalah ibuku. Di situ mau diungkapkan bahwa Bunda Maria juga menjadi potret bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dan konsekuen dalam kehidupannya. Sebetulnya yang menjadi potret juga bagi diri kita yang layak disebut dengan ibu atau saudara-saudari adalah potretnya dalam diri Bunda kita, Maria. Dia pribadi sederhana dengan kerendahan hatinya memberikan hidupnya pada penyelenggaraan Tuhan, dan dia konsekuen juga dengan apa yang sudah dia ikrarkan kepada Tuhan, dan dia melakukannya dengan penuh sukacita. Dan itu yang menjadi potret. Maka kalau kita mau menjadi saudara atau ring satu dari Tuhan Yesus itu, kita harus berpotret pada Bunda Maria. Karena kehidupan konkret dia sebagai manusia yang sederhana itulah yang membuat
dia mampu untuk mendengarkan dengan bening, jernih firman Tuhan dan melakukannya dengan konsekuen. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, bagi diri kita zaman sekarang memang agak sulit untuk mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan pertama memang tidak kita lihat. Firman-Nya langsung kepada kita juga seringkali terhambat karena beban dosa kita dan ego kita. Lalu juga ditambah lagi dengan situasi banyak keinginan-keinginan duniawi yang seringkali menggiring kita sulit untuk bisa melakukan firman Tuhan. Jadi tantangan zaman kita adalah memang berat. Namun itu justru menjadi perjuangan bagi diri kita untuk setia kepada apa yang sudah disabdakan oleh Tuhan. Kesetiaan inilah yang harus dipentingkan dalam hidup kita. Maka kalau dalam Tuhan mengatakan ibuku dan saudara-saudariku di sini menjadi ring satu, maka kalau ring satu itu menjadi tanda bahwa selalu ada dialog dengan ibunya, dengan saudara-saudarinya. Ada dialog, selalu ada dialog. Berarti kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi pilihan kita untuk menjadi pengikut Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dan juga melaksanakannya, selalu harus ada dialog antara kita, yaitu dialog dengan Tuhan sendiri dalam doa-doa kita dan dialog dengan sesama kita yang adalah saudara-saudari Tuhan. Maka selalu ada komunikasi, berarti kita di lingkungan pun, di wilayah pun, atau di paroki pun harus terlibat dalam kelompok itu. Kelompok untuk senantiasa mau men-sharingkan iman kita kepada Tuhan. Dan di situ kita bisa melihat tanda bahwa kita adalah saudara-saudari Tuhan, ditampakkan keterlibatan kita dalam hidup berparoki, menggereja, di lingkungan kita, di wilayah kita. Di situ tampak bahwa ini adalah tanda bahwa kita hidup beriman secara konsekuen. Kadangkala kita selalu mengatakannya, yang penting pokoknya saya adalah dengan Tuhan lah. Yesus yes, gereja no. Nah, banyak orang yang mengatakan begitu. Dan itu seringkali menjadi suatu pedoman bagi orang-orang yang penting saya sudah misa walaupun online. Padahal misa sudah bisa langsung, tapi orang selalu hanya puas dengan online saja. Di situ tampak bahwa ini gereja Tuhan Yesus mau menuntut bagi diri kita untuk keterlibatan di sana. Keterlibatan dalam hidup menggereja, kehadiran kita. Maka di sana sebetulnya mau untuk kita itu juga merenungkan lebih dalam lagi bagaimana kita sudah melibatkan diri dengan kepentingan saudara-saudari kita, sesama saudara-saudari kita yang disatukan di dalam Tuhan itu. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka renungan hari ini melibatkan bagi diri kita bagaimana kita diingatkan akan hidup menggereja yang setia, yang sejati di hadapan Tuhan. Selamat merenungkan.